Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali secara virtual dalam pembelajaran sejarah hari ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Sugiharti dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang pemberontakan G30 SPKI. Materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Femi Mega Aprilia, Rosita Rahayu, Widya Sugiharti, dan Septia Aljahra. Apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yaitu 1. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Yang kedua, apa itu pemberontakan G30 SPKI? Yang ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan G30 SPKI? Yang keempat, tujuan pemberontakan G30 SPKI. Yang kelima, dampak positif dan negatif dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Apa itu pemberontakan G30 SPKI? Dan apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa G30 SPKI? Untuk lebih lanjut, akan disampaikan oleh rekan saya, Rosita. Kepada Rosita dipersilahkan. Baik, sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu peristiwa G30 SPKI, mungkin teman-teman sebelumnya sering mendengar tentang gerakan G30 SPKI. Apa sih itu gerakan G30 SPKI? Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 6 penjabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta, yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi terjadinya peristiwa G30 SPKI? Yang ke-1 ada PKI ingin ubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Yang kedua, negara Amerika Serikat tak suka melihat kemerdekaan Soekarno dengan negara komunis. Yang ketiga, bahkan dengan adanya ajaran dari Presiden Soekarno tentang Nasakom, Nasional Agama Komunis, yang sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini akan membukakan jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya. Dan yang terakhir, adanya konflik internal TNI Angkatan Darat. Materi selanjutnya mengenai siapa saja tokoh yang terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI dan apa tujuan pemberontakan G30 SPKI. Materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, Septia. Kepada Septia dipersilahkan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI, yang pertama ada DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan sebutan DN Aidit merupakan Ketua Umum Komite Sentral PKI. Yang kedua ada James Kamaruzaman. Tak banyak yang tahu Jam adalah seorang kepala biro khusus, yaitu sebuah lembaga rahasia Partai Komunis Indonesia yang bertugas untuk merekrut serta membina kekuasaan komunis pada tubuh tentara pendukung PKI. Yang ketiga ada Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Letkol Untung Syamsuri adalah seorang komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang menjadi dalang pemimpin dari gerakan aksi gerakan 30 September yang terjadi pada 1965. Yang keempat ada Kolonel Abdul Latif. Kolonel Abdul Latif merupakan salah satu perwira utama pelaku aksi gerakan 30 September bersama Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Adapun pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965. Yang pertama ada Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, yang kedua ada Meijen TNI R. Suprapto, yang ketiga ada Meijen TNI MT Haryono, yang keempat ada Meijen TNI Siswondo Parman, yang kelima ada Brigjen TNI Di Panjaitan,
Yang keenam ada Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh ada Letnan Pierre Tendean. Tujuan G30 SPKI Gerakan 30 September 1965. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti Negara Kesatuan menjadi komunis. Tragedi G30 SPKI dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari PKI. Tahukah kamu, Monumen Pancasila Sakti atau yang lebih dikenal sebagai Museum Lubang Buaya adalah salah satu tempat bersejarah dalam kejadian G30 SPKI. Di tempat inilah jenazah 7 perwira militer Indonesia dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Setelah disiksa, kemudian jenazah para jenderal dibuang ke dalam lubang yang sangat sempit. Beruntung, jenazah mereka dapat ditemukan oleh polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penyergapan malam itu. Di tempat ini juga kamu dapat melihat berbagai diorama yang menggambarkan kejadian kelam G30 SPKI. Di Museum Lubang Buaya tersebut, terdapat berbagai benda-benda yang lekat dengan para jenderal sebelum menjadi korban keganasan PKI. Mulai dari pakaian, senjata, catatan sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa dampak dari pemberontakan G30 SPKI? Dampak-dampak tersebut meliputi dampak politik, dampak ekonomi, dan dampak sosial budaya. Lalu, apa saja dampak negatif dan dampak positif dari pemberontakan G30 SPKI? Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Femi. Kepada Femi, persilakan. Dampak politik. Presiden Soekarno kehilangan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia. Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara. Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat beserta mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI, dan KAPI menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Tuntutan mereka dikenal dengan istilah Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora dan unsur-unsur PKI, dan yang terakhir adalah penurunan harga-harga barang. Dampak ekonomi. Untuk di bidang ekonomi, terjadinya peristiwa G30 SPKI telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang, bahkan melebihi 600% setahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan ekonomi, yaitu pertama, mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, yaitu 1000 menjadi 100. Yang kedua, ada kenaikan harga bahan bakar menjadi 4 kali lipat. Tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan. Dampak sosial budaya. Peristiwa G30 SPKI terhadap masyarakat Indonesia telah berakhir, tetapi kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan dan kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator. Kehidupan ekonomi lebih suram sehingga kemelaratan dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Dan sering terjadinya konflik antar partai politik. Dampak sosial politik. Presiden Soekarno menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan keji yang berakhir dengan gugurnya pahlawan revolusi, serta korban-korban lainnya yang tidak berdosa. Namun, Presiden Soekarno menyatakan gerakan semacam G30 SPKI dapat saja terjadi dalam suatu revolusi. Sikap Soekarno ini diartikan lain oleh masyarakat. Mereka menganggap Soekarno membela PKI. Akibatnya, popularitas dan kewibawaan Presiden menurun di mata rakyat Indonesia. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1966.
Para demonstran ini mengajukan 3 tuntutan yang terkenal dengan sebutan Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat, meliputi sebagai berikut, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur OKI, penurunan harga-harga atau perbaikan ekonomi. Dampak negatif dan positif G30 SPKI. Dampak negatifnya yaitu banyak pahlawan kita yang gugur, hubungan diplomatik dengan negara komunis menjadi renggang, terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita. Dampak positifnya yaitu kita dapat lebih waspada terhadap serangan yang menyerang NKRI baik dari dalam maupun luar. Kita dapat bersatu dan dapat bertahan atau menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Dengan adanya G30 SPKI, kedudukan Pancasila dalam negara menjadi lebih kuat. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.